Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syifa Husnia SPD sebagai guru pembimbing pada mata pelajaran biologi, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai reproduksi virus. Saya Aglastia Mezauna Putri sebagai moderator akan memimpin diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 Biologi 10 MIPA 5, yang dimana anggota kelompok bernama Fatur Rahman, Nanda Rahmalia Putri, Raina Fidyati Harfani, Regi Adies Juliansyah, dan Yasmin Lailatul Iza. Selanjutnya, saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pengertian reproduksi virus. Virus menunjukkan satu ciri kehidupan, yaitu reproduksi. Namun, reproduksi virus hanya terjadi jika berada dalam sel organisme lain. Dengan demikian, virus hanya dapat hidup secara parasit. Reproduksi virus terjadi dengan cara yang bervariasi. Meskipun demikian, semua cara reproduksi virus melalui 5 tahap, yaitu tahap pelekatan atau adsorbs, penetrasi atau injeksi, replikasi dan sintetis atau penggabungan, pematangan atau perakitan, dan pelepasan atau lisis. Cara reproduksi virus. Berdasarkan tahapan-tahapannya, daur hidup virus dapat dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogenik. Berikut ini akan diuraikan kedua macam daur virus tersebut, terutama virus penginfeksi bakteri atau VAB. Yang pertama, infeksi litik. Infeksi secara litik berlangsung melalui tahapan berikut. 1. Fase adsorpsi. Pembiakan fase dimulai dengan menempelnya ekor virus pada dinding sel bakteri tersebut dengan menggunakan kesesuaian lock dan key atau lubang dan kunci. Dinding sel tersebut dilarutkan oleh enzim lisozim atau enzim penghancur sehingga terbentuk lubang pada dinding bakteri atau sel inang. Yang kedua, fase penetrasi. Melalui lubang tersebut, asam nukleat, DNA atau RNA virus dimasukkan ke dalam sel bakteri atau fase injeksi. Sementara itu, selubung protein atau kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri dan tidak berfungsi lagi. Yang ketiga, fase sintesis. Ketika DNA fage berhasil masuk ke dalam bakteri, DNA fage akan memproduksi enzim untuk menghancurkan DNA bakteri. Setelah DNA bakteri hancur, DNA fage akan mengambil alih kendali sel. Kini DNA fage mereplikasi diri berulang-ulang kali dengan jalan menyalin diri membentuk DNA fage dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, DNA fage tersebut melakukan sintesis protein virus yang akan dijadikan kapsid dengan menggunakan ribosom bakteri dan enzim bakteri. Di dalam sel bakteri tersebut terjadi sintesis DNA virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus. 4. Fase perakitan. Kapsid yang disintetis pada awalnya terpisah-pisah antara bagian kepala, ekor, dan serabut ekor. Bagian-bagian kapsid itu kemudian dirakit menjadi kapsid virus yang utuh. Kemudian DNA virus masuk ke dalamnya sehingga terbentuklah tubuh virus yang utuh. Dalam satu sel bakteri akan terbentuk jumlah VT4 sekitar 100-200 buah. 5. Fase lisis. Setelah virus baru terbentuk, virus akan memproduksi enzim lisozim lagi yang akan digunakan untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri hancur, sel bakteri mengalami lisis atau pecah, dan virus-virus baru akan keluar untuk menginfeksi sel bakteri lain. 2. Fase lisogenik. Berikut tahapan fasenya. 1. Fase absorpsi. Pada fase ini, bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. 2. Fase injeksi. Fase ini adalah fase virus merusak membran plasma bakteri dengan enzim lisozim yang dipunyanya. Kemudian setelah membran tersebut terhidrolisis atau rusak, barulah virus memasukkan DNA atau RNA-nya ke dalam tubuh inang. 3. Fase penggabungan. Fase penggabungan dapat dialami oleh virus ketika memasuki siklus hidup lisogenik. Setelah asam nukleat virus berhasil dimasukkan ke dalam organisme inang, selanjutnya asam nukleat tersebut bergabung dengan DNA kromosom organisme inang. Dalam hal ini, DNA kromosom bakteri. Penggabungan materi genetik ini bertujuan untuk menitipkan DNA atau RNA virus ke DNA kromosom untuk selanjutnya ikut digandakan saat proses pembelahan sel. DNA kromosom bakteri adalah DNA yang memiliki informasi genetik bakteri, termasuk salah satunya adalah informasi perintah untuk melakukan pembelahan sel. 4. Fase pembelahan.
Virus pada fase ini akan memanfaatkan proses pembelahan sel bakteri untuk pengenalan materi genetiknya yang sudah bergabung dengan DNA kromosom. Jika satu sel bakteri membelah menjadi 2 bakteri atau saat pembelahan biner, maka akan didapat 2 sel bakteri yang masing-masing di dalamnya terdapat DNA virus. Begitu juga seterusnya. Dari 2 sel bakteri tersebut akan tersusun mengalami pembelahan dan jumlah DNA virus yang dihasilkan adalah sebanding dengan jumlah sel bakteri hasil pembelahan. Jika jumlah DNA virus yang dibutuhkan sudah cukup, DNA virus akan memisahkan kembali dan virus akan masuk ke daur litik melalui fase sintesis atau replikasi. Akhir cerita daur lisogenik ini akan berubah menjadi litik dengan pembentukan virus baru apabila inang tidak kuat sehingga profage menghancurkan inangnya. 5 fase pemisahan. Di dalam fase ini, profage dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. 6. Tahap aktivase. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian diganti oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengalirkan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus atau DNA-RNA yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. 7. Tahap replikasi atau sintesis. Fase replikasi atau sintesis merupakan fase di mana sel inang menghasilkan profag atau genom virus secara terus-menerus melalui 3 tahap, yaitu 1. Fase replikasi awal, yaitu protein virus mencegah terjadinya pembentukan protein bakteri inang. 2. Fase replikasi tengah, yaitu asam nukleat yang ditranskripsi. 3. Fase replikasi akhir, yaitu kepala dan ekor virus peranakan diproduksi. 4. Pada fase ini, sel juga dapat memproduksi komponen virus, yaitu asam nukleat dan protein untuk kapsid. 8. Tahap perakitan. Tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah, seperti kepala, ekor, dan serabut ekor, menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid untuk yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100-200 buah. 9. Tahap lisis atau litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami pencegahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Strategi virus untuk membuat virus baru. Virus dapat memaksa sel menjadi sel inang untuk memproduksi virus, lalu menjadi virus baru. Berdasarkan jenis asam nukleatnya, ada 3 bentuk strategi virus dalam memaksa sel inang untuk membentuk virus, lalu virus baru. 1. Virus yang memiliki asam nukleat yang berupa DNA. Virus menginfeksi sel inang DNA mengalami replikasi atau pengandaan menjadi beberapa DNA. DNA juga mengalami transkripsi membentuk mRNA, RNA duta. RNA duta atau mRNA akan mengalami translasi atau penerjemahan untuk menghasilkan protein selubung virus. Masih di dalam sel inang, DNA dan protein virus mengkonstruksi diri menjadi virus-virus baru. mRNA juga mentranslasi membentuk enzim penghancur yang akhirnya menghancurkan membran sel. Dengan demikian, sel inang lisis hancur, dan virus-virus keluar dan siap menginfeksi sel inang yang baru. Virus yang intinya berupa DNA, misalnya virus herpes, bakteriofag, dan virus cacar. 2. Virus yang intinya berupa RNA. Virus yang intinya berupa RNA di dalam sel inang akan mengalami replikasi membentuk RNA baru. RNA juga mengalami translasi membentuk protein untuk selubung virus. Di dalam sel inang, RNA dan protein virus mengkonstruksi diri menjadi virus-virus baru. mRNA juga mentransiasi membentuk enzim penghancur yang menghancurkan membran sel. Dengan demikian, sel inang lisis hancur dan virus-virus keluar dan siap menginfeksi sel inang yang baru. 3. Retrovirus. Virus dengan inti RNA yang dapat menjadi cetakan untuk membentuk kopi DNA. Berbeda dengan kedua macam virus di atas, retrovirus masuk ke dalam sel dengan endositosis. Endositosis adalah masuknya molekul ke dalam sel dengan cara sel membentuk tonjolan, kemudian molekul ditelan masuk ke dalam sel. Jadi, dengan cara endositosis, baik inti
maupun kapsid retrovirus ikut masuk ke dalam sel inang. Di dalam sel inang, RNA retrovirus dapat membuat kopi DNA atau cDNA. Hal ini dapat terjadi karena retrovirus memiliki enzim transkriptase balik, yaitu suatu enzim yang dapat membuat kopi DNA dari RNA. Kemampuan ini tidak dimiliki organisme dan hanya dimiliki oleh virus. DNA kopi ini kemudian diintegrasikan ke dalam DNA inang, pada umumnya sel hewan. DNA kemudian mengalami transkripsi membentuk RNA, baik RNA yang akan menjadi RNA inti virus maupun mRNA yang akan membawa kodon yang akan ditranslasikan menjadi protein dan enzim transkriptase balik. Selanjutnya RNA inti virus. Enzim transkriptase balik dan protein virus mengkonstruksi diri membentuk virus-virus baru. Retrovirus tidak memproduksi enzim penghancur. Jadi virus-virus baru yang dibentuk dalam sel inang keluar sel tanpa menghancurkan membran sel, yaitu dengan eksotisosis. Eksotisosis adalah kebalikan dari endositosis. Contoh retrovirus adalah HIV, virus penyebab penyakit AIDS. HIV mempunyai inti RNA, dan di dalam sel tubuh manusia, enzim transkriptase balik akan membuat kopi DNA dari RNA HIV tersebut. Contoh reproduksi virus. 1. Reproduksi bakteriofag. Reproduksi bakteriofag dapat terjadi melalui dua siklus, yaitu siklus litik dan lisogenik. Pada siklus litik, tahap pelekatan, penetrasi, replikasi, dan sintesis serta pematangan berlangsung cepat. Partikel virus dapat dari sel yang diinfeksi dan memecahkan sel tersebut sehingga sel inang mati, lisis. Pada siklus lisogenik, DNA atau RNA virus akan disisipkan pada kromosom sel inang. Kromosom yang tersisipi DNA atau RNA virus akan mengadakan replikasi. Hal ini terjadi secara terus-menerus selama pembelahan sel sehingga materi genetik virus akan diwariskan pada sel-sel anakan sel inang. Jadi, pada siklus lisogenik, infeksi virus memasuki masa laten, artinya sel inang tidak pecah atau mati. 2. Reproduksi virus hewan. Salah satu jenis virus hewan adalah virus yang memiliki sampul virus. Pada tahap pelekatan, sampul virus melekat dan berfungsi atau bergabung dengan membran sel inang. Pada tahap penetrasi DNA, virus dan kapsid terpisah. Selanjutnya, pada tahap replikasi dan sintesis, terjadi replikasi DNA virus. Kapsid dan sampul virus pada tahap pematangan terbentuklah partikel-partikel virus baru. Pada tahap ini juga, sampul virus terbentuk pada partikel virus baru. Pada tahap pelepasan, virus baru keluar dari sel inang dan siap menginfeksi sel lain. Demikian tadi diskusi kelompok 2. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.